Andai yang kau tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tono dari kelas IFD semester 5 angkatan 2010. Kali ini saya akan mempresentasikan beberapa materi mengenai Linux pada mata kuliah sistem operasi. Sebelumnya terima kasih pada Pak Jumadi STMT selaku dosen pengajar. Presentasi ini diajukan sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah sistem operasi dengan dosen pengajar Jumadi STMT. Kelompok kami sendiri terdiri dari Saga Purwana, Tono, dan Yogi Wijaya. Materi pembahasan berikut adalah materi pembahasan dari kelompok kami. Yang pertama ada kernel GNU Linux, kemudian ada distro GNU Linux dan lisensi GNU Linux. Kemudian pertanyaannya ialah apa definisi dari kernel GNU Linux itu sendiri, apa saja distro dari GNU Linux, kemudian lisensi GNU Linux itu sendiri menggunakan lisensi apa. Kernel GNU Linux. Kernel GNU Linux adalah kernel yang digunakan dalam sistem operasi GNU Linux turunan dari keluarga sistem operasi Unix dan hasil pengembangan dari perangkat lunak bebas, sumber terbuka ataupun open source. Sejarah. Berikut adalah ulasan sejarah mengenai GNU Linux, kernel GNU Linux. Di sebelah kiri adalah foto dari Richard Stallman, pendiri dari proyek GNU Linux, dan di sebelah kanan ada foto dari Linus Torvalds, pembuat kernel Linux. Sistem operasi Unix dikembangkan dan diimplementasikan pada tahun 1960-an dan pertama kali dirilis pada tahun 1970-an. Faktor ketersediaannya dan kompatibilitasnya yang tinggi menyebabkannya dapat digunakan, disalin dan dimodifikasi secara luas oleh institusi-institusi akademis dan para pebisnis. Kernel GNU Linux selanjutan dari sejarah. Nama Linux berasal dari nama pembuatnya, yaitu Linus Torvalds. Sistemnya, peralatan sistem dan pustakannya umumnya berasal dari sistem operasi GNU yang dikembangkan oleh Richard Stallman. Kontribusi GNU adalah dasar dari munculnya nama alternatif GNU Linux. Kemudian logo Linux. Logo Linux ataupun Tux dimulai saat Linus Torvalds dipatok oleh seekor penguin dan demam selama berhari-hari. Ia berpikir bahwa karakter penguin cocok untuk menjadi logo dari sistem operasi barunya itu. Pemrograman di Linux. Sebagian besar distribusi Linux mendukung banyak bahasa pemrograman seperti C Crash, bahasa C, C++, Java, Perl, Ruby, Python, dan Fortran. Kompilator tak bebas ataupun proprietary untuk Linux antara lain adalah Intel C++ Compiler dan IBM XLC ataupun C++ Compiler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi Wijaya, kelas IFD semester 5. Saya di sini akan menjelaskan tentang distro GNU Linux. Sebuah distribusi Linux yang umum disebut dengan distro adalah sebuah proyek yang bertujuan untuk mengatur sebuah kumpulan perangkat lunak berbasis Linux dan memfasilitasi instalasi dari sebuah sistem operasi umum. Ada beberapa distro Linux, yaitu saya akan menjelaskan sini ada Ubuntu, OpenSUSE, Backtrack, dan Ubuntu serta beberapa lainnya. Ubuntu adalah distro turunan dari Debian yang cukup populer saat ini karena banyak digunakan serta tampilan graphic user interface yang cukup menarik. Dan ada juga distro
OpenSUSE, distro turunan dari Red Hat yang berlambangkan dengan lambang bunglon. Juga ada distro Backtrack yang cukup populer juga. Di sini adalah Backtrack adalah distro turunan dari Ubuntu yang telah dibekali atau dijajali dengan aplikasi penetrasi atau hacking. Blackbuntu distro yang dikembangkan dari distro Ubuntu yang hampir sama dengan Linux Backtrack. Lalu ada distro Sabili, yaitu distro Linux perkembangan dari Ubuntu yang memiliki konten Islami seperti pengingat waktu sholat, penunjuk arah kiblat, panduan sholat, dan lain-lain. Juga ada distro Edubuntu, distro Linux yang perkembangannya dari Linux Ubuntu yang memiliki aplikasi yang ditujukan untuk pembelajaran, karena di dalamnya terdapat aplikasi pembelajaran atau education. Tapi untuk saat ini Edubuntu telah menjadi ekspansi Linux atau repository untuk Linux Ubuntu. Perkenalkan, nama saya Saga Purwana. Saya akan menjelaskan sedikit tentang lisensi GNU atau Linux. Linux kernel dan sebagian besar perangkat lunak GNU menggunakan General Public License sebagai basis lisensinya. GPL mengharuskan siapapun yang mendistribusikan kernel Linux harus membuat kode sumber dan tersedia bagi pengguna dengan kriteria yang sama. Semua software ini bisa didapatkan secara gratis berdasarkan lisensi GNU atau lisensi-lisensi lain yang mirip dengan itu. Karena lisensi GNU Linux ini banyak sekali program-program maupun komponen software biasanya tergabung dalam paket yang membentuk sebuah sistem Linux yang lengkap. Dan semuanya itu diurus oleh banyak orang dan organisasi dalam jadwal yang berbeda-beda. Maka dari itu beberapa perusahaan dan organisasi mengumpulkan paket-paket tersebut menjadi satu distribusi. Sekian pembahasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.